Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kualitas daya industri. Nama saya Chris Ladam, NIM 17 F10002. Jadi, di sini saya mempunyai tiga topik yang akan saya presentasikan. Yang pertama ada gangguan kualitas daya, yang kedua ada beban tak linear, dan yang ketiga ada harmonik atau harmonisa. Kita ke topik yang pertama. Jadi gangguan kualitas daya itu eh, sebuah permasalahan yang biasa kita jumpai sehari-hari itu karena adanya distorsi atau tidak stabilnya suplai tegangan listrik. Nah, itu akan berdampak pada pengoperasian peralatan kelistrikan kita. Jadi memicu adanya kerusakan pada peralatan kelistrikan. Nah, kita lihat nih contohnya. Contohnya yang pertama ada voltage surge atau dips. Jadi gangguan ini terjadi itu karena turunnya sebuah tegangan dari satu siklus hingga satu detik. Yang kedua ada voltage swell. Nah, gangguan ini hampir sama seperti voltage surge, tapi bedanya voltage swell itu karena naiknya sebuah tegangan mulai satu siklus atau satu detik. Kemudian ada transient over voltage, jadi gangguan yang terjadi akibat naiknya tegangan pada frekuensi yang tinggi. Yang keempat ada harmonisa, gangguan dalam distribusi listrik karena adanya distorsi pada gelombang kelistrikan itu sendiri, pada gelombang tegangannya. Yang kelima ada regulasi tegangan, jadi gangguan tegangan karena adanya variasi tegangan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian yang keenam ada flicker atau tegangan fluktuasi. Jadi tegangan fluktuasi itu naik turunnya tegangan yang secara cepat dan tiba-tiba. Coba kita lihat di contoh gelombangnya. Ini yang pertama ada voltage surge, bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu gelombang normal, kemudian karena ada gangguan voltage surge, jadi gelombangnya tiba-tiba turun dan naik lagi ke gelombang normalnya. Kemudian yang kedua ada voltage swell, kebalikan dari voltage surge. Jadi yang pertama gelombang normal, stabil, kemudian tiba-tiba ada gangguan, gelombangnya naik, kemudian turun lagi menjadi gelombang normal. Kemudian yang ketiga ada voltage flicker, seperti yang sudah kita bahas tadi, naik turunnya tegangan berjalan dengan cepat dan tiba-tiba naik dan tiba-tiba turun. Nah, kemudian kita masuk ke topik yang kedua, beban tak linear. Jadi beban tak linear itu sebuah gelombang yang masuk karena gelombangnya itu terbebani oleh sebuah beban, maka outputnya itu tidak akan sebanding dengan gelombang masuknya. Jadi tegangan dalam setiap setengah siklusnya itu tidak tidak sama dengan gelombang yang masuk. Jadi bisa kita lihat di sini gelombang sinus inputnya ideal, kemudian karena terkena harmonik kemudian menjadi gelombang real seperti ini. Akibat dari beban tak linear itu ada 6. Yang pertama rusaknya peralatan kelistrikan, yang kedua terbakarnya kabel atau konduktor penghantar, yang ketiga pada trafo daya itu dayanya akan menurun dan bertambahnya losses atau rugi-rugi daya. Yang keempat, pada motor listrik itu pasti akan terjadi overheat karena tidak stabilnya tegangan yang ada di lilitannya. Yang kelima, akan terjadi kegagalan fungsi relay. Yang keenam, pada KWH meter elektromekanis itu yang biasa, yang KWH meter lama, itu dapat terjadi kesalahan pengukuran karena naik turunnya tegangan itu bikin nggak stabil, maka putarannya itu pun tidak stabil. Kemudian kita lanjut harmonik. Nah, tapi yang ketiga, harmonik ini bagian dari beban tidak linear atau beban non linear. Nah, seperti yang kita bahas tadi, harmonik itu merupakan gangguan kualitas daya yang tergolong distorsi gelombang. Jadi gangguan gelombangnya itu banyak, kayak kita lihat di sini. Bentuk gelombangnya berbeda dengan gelombang dasarnya. Yang pertama gelombang dasar itu gelombang persegi. Kemudian karena adanya harmonik,
gelombang outputnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, akan berbeda dengan gelombang dasarnya, gelombang masuknya. Nah, harmonik sendiri itu terjadi dibagi menjadi dua parameter. Yang pertama total harmonic distortion atau THD. Ini perbandingan antara nilai efektif dari komponen harmonisa terhadap nilai efektif dari komponen fundamentalnya. Sedangkan yang kedua ada total demand distortion atau distorsi arus harmonisa total. Jadi total dari distorsi arus harmonisanya seperti apa, seperti itu. Nah, di sini sudah ada rumusnya. THD rumusnya seperti ini, yang TDD rumusnya seperti ini. Gitu. Mungkin cukup untuk sekian presentasi saya. Terima kasih sudah mampir dan maaf jika ada kesalahan kata. Jika ada yang salah atau butuh dikoreksi, silahkan koreksi di kolom komentar. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.